Oke, di les kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya sih masih bagian dari yang namanya stoikiometri, ya kan? Kamu bilang tadi belajar tentang yang namanya rumus empiris dan rumus molekul. Contoh nih, kita ambil contoh di soal nomor 3 yang ini. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH3, kata dia. Jika Mr senyawa tersebut adalah 30, tentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Dilihat aja nampak tuh. Harusnya. Dengan catatan, kalau belum hafal, ARC itu 12, ARH itu sama dengan 1. Jadi sederhana dia. Yang penting kembali ke tadi, rumus empiris adalah rumus paling sederhana. Makanya harus dikalikan sesuatu, boleh N, boleh X, atau variabel lain. Kalau saya tulis kayak gini boleh nggak? Dikali segitiga, sama dengan rumus molekul. Boleh nggak? Boleh aja kan? Nggak ada masalah kan? Simbolisme itu kan nggak mesti harus N, nggak mesti harus X. Boleh, terserah kita. Yang penting kita paham bahwa ini simbol segitiga menandakan perkalian sesuatu. Nah, kalau N ini kan sejumlah N sebenarnya. Jadi, yang penting kita pahami maknanya, nggak ada masalah. Nah, rumus empirisnya CH3 dikalikan sesuatu tadi, anggaplah kita bilang masih N tadi. Maka sama dengan rumus molekul. Nah, rumus molekul di sini itu yang setara dia dengan massa molekul relatif. Nilainya. Nah, jadi kan yang kita tahu C berapa, H berapa yang mau kita cari nanti. C itu 12 ditambah 3 kali 1. Kan gitu tuh. Dikalikan dia dengan sesuatu, nilai N, itu sama dengan, MR-nya diberitahu adalah 30. Berarti kan 15N kan, sama dengan 30. Maka si N sama dengan 30 bagi 15 dapatnya 2. Ya jelas, berarti CH3 dikalikan 2 sama dengan C2H6. Ya, itu jadinya rumus molekulnya. Jadi kurang lebih gambaran soal kayak gitu. Soal yang kemarin. Oke, siap. Cuman di sini yang jadi jebakan kalau nggak hati-hati, dia nggak tuliskan tambah H2O kan. Dia cuma mengatakan adalah ditambah. Nah, oke. Jadi, dia cuma beritahu ada suatu rumus empiris C4H7. Ini nomor 1 ya. C4H7. Itu dia sebagai rumus empiris. Berarti di dalam ini rumus empiris dikalikan N itu sama dengan di sini rumus molekul tapi setara dengan yang namanya massa molekul relatif. Nah, jadi kalau kasusnya kayak gini, ya ini sama yang secara tadi, ingat bahwa C itu sama dengan 12, A itu sama dengan 1. Ya, maka di sini 4 kali 12 48 ditambah 7 dikalikan N sama dengan, ini tadi MR-nya sama dengan 110. Ini 55N sama dengan 110, maka N sama dengan 2. Maka jelas kalau rumus molekulnya adalah 2 kali rumus empiris. Berarti 2 kali C4H7 atau sama dengan C8H14. Oke, nomor 1. Yes. Nah, AR yang umum sering harus kamu, ya dibilang harus gimana ya, kadang-kadang di soal dikasih tahu, tapi kadang-kadang kalau di latihan tidak dikasih tahu, di ujian biasa dikasih tahu karbon yang 12, oksigen yang 16, hidrogen yang 1, sulfur yang 32, kemudian besi yang 56, kemudian ini yang sering keluar, ya, nitrogen yang 14, Cl yang 35,5. Kemudian ya kayaknya ini yang paling umum, ya paling sering keluar. COH karena dia masih kelompok senyawa organik itu sering banget keluar. Kemudian yang Cl biasanya orang dibuletin, tapi karena dia nilainya 35,5 itu pembulatannya itu nggak bisa ke atas nggak bisa ke bawah, bagusnya tetap 35,5 aja. Nah, ini yang paling umum. Hafal gitu loh, nggak ada solusi lain tetapi hafal. Kalau di latihan dianggap tahu,
Oke. Adek, kok lewat-lewat? Nah, kita lihat sekarang nomor 2. Jadi dia bilang CXHY ya pada suhu dan tekanan tertentu tepat dibakar habis dengan 35 ml gas oksigen. Berarti kalau dibakar kan yang diambil adalah kebutuhan api, itu adalah oksigen. Maka di situ ya pasti hasilnya adalah karbon dioksida ditambah dengan uap air. Kalau pembakarannya tidak sempurna, ini biasanya ada tambahan lagi nih, karbon monoksida, CO. Tapi karena dia tidak wanti-wanti, tidak memberitahu di soal, maka kita anggap dia pembakarannya yang normal saja. Ya berarti hasilnya karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, kalau sudah tinggal substitusi kan. Di sini 10 ya, 10 mili. Bentar. Ganggu dia kabelnya. Jadi rada lari. 10 ml. Di sini kata dia 35 ml. Ini kan sebenarnya kelanjutan hukum dasar kan. Dulu Sir pernah bilang perbandingan mol, perbandingan volume, sama perbandingan koefisien itu bisa dianggap sama. Nah, di sini kata dia karbon dioksidanya adalah 20 ml. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Karena nggak ada wanti-wanti, ada uap air. Kalau kita tidak tahu dasarnya dari reaksinya, itu agak rada sulit. Nah, iya, itu dia. Padahal ada sebenarnya. Maka saya bilang ini pembakarnya dianggap sempurna. Kalau tidak sempurna, harus tambah lagi apa? Karbon monoksida. Ya. Atau kadang-kadang ada dihasilkan karbonnya aja gitu. Oke. Kalau di sini kita lihat, ya udah tinggal bagi. Kalau bagi 10 nggak mungkin karena ini 35 kan. Ganjil kan? Maka di situ bagi aja dengan 5, maka dapat 2, kemudian dapatnya berapa nih? 7 bagi 5 ya. Ini dapatnya adalah 4. Itulah bertindak sebagai koefisien 2, 7, 4. Kita masukin yang 10, boleh aja sih, tapi kan angkanya besar banget. Paham ya, Mas Sir ya? Bukan tidak boleh, tapi angkanya besar banget. Nah, yang udah dikunci di sini siapa? Oksigen kan? 14. Nah, di sini oksigen kita 4 kali 2 itu baru 8. Berarti sisanya berapa lagi? Maka sisanya pasti 6 kan? Maka di sini karena O-nya harus 6, maka di sini harus kamu kasih koefisiennya 6. Ya, karena dia harus 6, harus 6, maka di sini koefisien langsung 6. Udah jadi. Ya. Kalau sudah dapat kayak gini, kamu udah lihat, oh berarti C-nya di sini 4 nih, ya kan? Di sini berarti supaya 4 harus 2. H-nya di sini adalah 12. Kalau di sini 12, 2 kali berapa supaya 12? Di sini harus 6. Maka dapatnya adalah C2H6. Oke? Nah, lanjut kita ke soal nomor 3. Ya. Di soal nomor 3, sama sih konsepnya, 50 ml senyawa gas hidrokarbon. Berarti tetap CXHY. Dibakar sempurna. Sempurna kata dia di situ. Berarti di sini adalah O2. Yang menghasilkan apa? CO2 plus dengan H2O. Sempurna. Habis. Tidak ada yang jadi senyawa seperti karbon monoksida. Kemudian di sini 50 ml. Ya, 50 ml. Kemudian 325 oksigen ya. 325 ml. Karbon dioksidanya 200 ml. 200 ml. Nah, kalau ini dibagi 50, ini jadinya 6,5 kalau saya nggak salah ya. Maka di situ dibagi aja dengan 25, maka kamu dapat adalah 2, kemudian 13, kemudian 8. Ya. Nah, sama konsepnya, berarti substitusikan aja sebagai koefisien 2, 13, 8. Kalau yang dikunci siapa? Oksigen lagi kan? 26. Maka di situ, kalau di sini sudah ada 16, sisanya harus berapa? Oksigennya harus 10, sama-sama 26. Maka di sini kamu kasih koefisien 10. Nah, C-nya kamu lihat 8, maka di sini X-nya itu harus 4. Kenapa? 2 kali 4 itu 8. Kalau yang oksigen,
Kamu sudah lihat tadi, sini sudah 13, yang hidrogennya 10 kali 2 itu 20, maka di sini 2 kali berapa supaya 20? Ini adalah 10. Selesai. C4H10. Paham? Rumus empiris, rumus molekul. Nah, dia tidak sulit, tapi kadang-kadang kita kena di bagian ketelitiannya aja. Paham ya? Oke.